ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vina Najah Aini dari UIN SMH Banten, dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Nah, ada yang tahu nggak saya di sini mau ngapain? Belum tahu ya? Oke, jadi di sini saya akan memberikan instrumen DCM kepada kalian. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya ada ice breaking dulu untuk kalian. Nah, ice breakingnya itu kayak gini ya teman-teman, nanti kalian ikutin. Saya contohkan terlebih dahulu. Jadi ice breakingnya itu tepuk semangat, semangat. Nah, oke. Kayak gitu ya teman-teman. Sekarang kita mulai nih ice breakingnya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang sudah rileks ya teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan instrumen DCM itu seperti apa. Nah, jadi DCM itu adalah instrumen yang diberikan kepada instrumen yang diberikan kepada siswa oleh guru BK untuk mengetahui masalah yang sedang kalian alami ini. Nah, instrumen itu bukan hanya DCM teman-teman, ada banyak kayak instrumen sosiometri, ada AUM umum, ada DCM, ada AKPD dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya DCM ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan memakai instrumen DCM ya teman-teman. Nanti saya akan share Google Form-nya kepada kalian. Kalian pada bawa HP nggak? Bawa ya. Oke, nanti saya share ke ketua kelasnya aja deh ya, kepada ketua kelasnya. Nanti saya share dulu ya. Oke, udah dapat belum? Udah pada buka belum ininya, Google Form-nya? Nah, kalau udah, nanti saya akan menjelaskan cara pengisiannya teman-teman. Nah, cara pengisiannya itu di situ ada biodata ya teman-teman. Nanti kalian isi biodata itu, isi dulu terlebih dahulu, isi semuanya. Nah, di situ ada berbagai aspek ya teman-teman. Ada banyak pernyataan juga. Nah, contohnya itu kayak pada aspek kesehatan. Nah, jadi kalian itu nggak ngisi semuanya, jadi ngisi aja yang sedang kalian alami. Misalnya tuh kayak kesehatan itu saya sedang merasa kurus gitu tuh. Nah, nanti kalian contohin. Kalau misalnya kalian tidak mengalami itu, kalian harus contohin. Jadi misalnya di kesehatan ini nggak ada yang sedang kalian alami, nggak apa-apa nggak dicontohin juga. Pokoknya kalian isi masalah yang sedang kalian alami sekarang ini ya. Oke, sekarang kalian isi dulu deh biodatanya. Udah pada diisi belum? Oke, udah ya. Oke, sebelum kita mengisi Google Form ini, yang ingin ke kamar mandi terlebih dahulu dipersilahkan sebelum kita mengisi instrumen ini. Ada yang ke kamar mandi? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Nanti saya berikan waktu kepada kalian 60 menit ya teman-teman untuk mengisi instrumen ini. Oke, sebelum kita mengisi instrumen ini, sebaiknya kita membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kalian boleh mengisi terlebih dahulu.
Oke, kalian sudah mengisi semuanya? Oke, nah kalau sudah, nanti saya akan mengolah terlebih dahulu hasil yang telah kalian isi ini. Mungkin nanti kalian akan mengetahui hasilnya itu 2 minggu ke depan ya teman-teman. Nanti akan diberitahu oleh guru BK. Nah, untuk kerahasiaan ini, kalian tidak perlu khawatir untuk kerahasiaannya. Ya, insya Allah dijamin tidak akan terbongkar karena sifatnya ini memiliki sifat kerahasiaan, jadi tidak akan terbongkar. Nah, oke, teman-teman, mungkin ini saja yang saya berikan kepada kalian. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kalian sudah meluangkan waktunya untuk mengisi instrumen ini. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Kurang dalam baiknya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil pengolahan data daftar cek masalah atau DCM yang telah diisi oleh para siswa. DCM ini digunakan untuk memetakan berbagai permasalahan yang dialami siswa baik di bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi Excel untuk mengetahui hasil dari DCM ini. Lalu langkah pertama itu kita memasukkan data hasil isian siswa ke dalam aplikasi Excel ini. Biasanya siswa sudah mengisi angket DCM secara manual di kertas atau melalui Google Form. Nah, tugas kita itu adalah memasukkan jawaban mereka ke dalam lembar tabulasi di Excel ini. Nah, setiap kolom diisi berdasarkan jawaban siswa. Nah, di sini ada pernyataan DCM, ada berbagai bidang, dan ada di dalam bidang itu ada bermacam-macam aspek. Nah, lalu kita berpindah ke sheet tabulasi. Di tabulasi ini di bagian tabulasi ini bisa kita lihat dulu ada identitas lembaga dan data pelaksanaan pengisian DCM. Nah, ada nama sekolah, alamat, kelas responden, tahun pelajaran, nama guru pembimbing, nama kepala sekolah, tanggal pengisian, dan jumlah responden. Nah, bagian ini penting karena menunjukkan bahwa data yang kita olah memang bersumber dari responden yang jelas dan sesuai dengan konteks penelitian bimbingan konseling. Nah, di sini ada kolom nomor, nama, jenis kelamin, kelas, dan di sebelahnya itu ada kolom-kolom rekapan hasil DCM untuk butir-butir pernyataannya. Nah, di sini contohnya itu ada Nida Gaida. Nah, Nida Gaida ini memilih 3 butir pernyataan di dalam aspek kesehatan. Nah, Nida ini memilih 3 pernyataan. Nah, 3 pernyataan ini masalah yang dirasakan oleh siswa tersebut. Nah, lalu kita pindah ke profil individu. Nah, di profil individu ini contohnya ada Devia Awalia Zahrani.
Nah, di sini ada kolom bidang dan frekuensi masalah. Di sini ada kode topik masalah dan jenis masalah. Nah, di sini ada kode-kode topik masalah, yaitu ada pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, di sini itu Devia di dalam aspek kesehatan Devia itu memilih 4 pernyataan. Pernyataan nomor 1, 2, 5, dan 18. Itu di bidang kesehatan dan ada di aspek-aspek lainnya. Nah, di sini ada grafik profil individual. Nah, Devia itu memiliki masalah yang lebih besar itu di bidang pribadi. Nah, ada di aspek kesehatan, yaitu 20%. Nah, lalu ada profil kelas. Nah, di sini itu ada profil kelas. Ada kolom di sini, kolom profil kelas itu nomor, nama, jenis kelamin, dan topik masalah, dan ada jumlah dan keterangan. Nah, di sini itu topik masalahnya ada pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, di dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir ini ada berbagai aspek. Nah, di sini tuh sudah ada keterangannya. Nah, keterangan yang pribadi itu ada yang A itu berarti aspek kesehatan, yang B itu berarti keadaan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, lalu kita berpindah ke analisis. Nah, di sini ada analisis per butir. Nah, di analisis per butir ini kita mengetahui ada berapa siswa yang telah memilih pernyataan-pernyataan dari berbagai aspek. Nah, contohnya itu ada yang dari aspek kesehatan. Yang pertama itu sering sakit ketika di SD. Nah, di sini ada 2 orang yang memilih pernyataan tersebut. Nah, kita bisa melihat masalah yang paling banyak dipilih oleh siswa untuk dimasukkan ke dalam program. Nah, di sini ada pernyataan nomor 15, yaitu sering merasa mengantuk. Nah, di sini yang paling banyak dipilih oleh siswa. Nah, berarti di sini bisa kita masukkan ke dalam program. Seperti itu. Lalu ada topik. Ada analisis topik dan analisis ini sama aja. Nah, lalu kita sekarang berpindah ke deskripsi hasil olah data DCM. Di sini ada bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Di sini saya akan menjelaskan pernyataan yang banyak dipilih oleh siswa di berbagai aspek. Nah, yang pertama itu di bidang pribadi, di dalam aspek keadaan ekonomi. Dalam pernyataan, saya mengharapkan memperoleh beasiswa. Di sini didapatkan perolehan hasil dalam bidang ekonomi, yaitu sebanyak 19 orang. Hasil tertinggi pada nomor urut 18 dan hasil terendah didapatkan oleh nomor urut 1. Lalu di dalam aspek kesehatan, dengan pernyataan saya merasa mengantuk. Nah, didapatkan perolehan hasil dalam bidang kesehatan yaitu sebanyak 16 orang. Hasil tertinggi pada nomor urut 6 dan hasil terendah didapatkan oleh nomor urut 25. Lalu selanjutnya di aspek kehidupan keluarga, dengan pernyataan saya ingin mengadakan perubahan di rumah. Didapatkan perolehan hasil dalam bidang kehidupan keluarga yaitu sebanyak 7 orang.
hasil tertinggi pada nomor urut 26 dan hasil terendah didapatkan oleh nomor urut 5. Lalu ada agama dan moral. Dalam pernyataan saya merasa berdosa sekali. Didapatkan perolehan hasil dalam bidang agama dan moral sebanyak 15 orang, hasil tertinggi pada nomor urut 1 dan hasil terendah didapatkan oleh nomor urut 3. Yang terakhir, rekreasi dan hobi. Dengan pernyataan suka olahraga tapi tidak ada kesempatan. Didapatkan perolehan hasil dalam bidang rekreasi dan hobi sebanyak 14 orang. Hasil tertinggi pada nomor urut 6 dan hasil terendah didapatkan oleh nomor urut 17. Nah, lalu kita berpindah di bidang sosial. Di dalam aspek kehidupan sosial dan berorganisasi, dengan pernyataan merasa malu jika berhadapan dengan orang banyak. Didapatkan perolehan hasil dalam bidang sosial yaitu sebanyak 14 orang, hasil tertinggi pada nomor urut 18 dan hasil terendah didapatkan oleh nomor urut 12. Lalu ada hubungan pribadi dengan pernyataan saya ingin hidup lebih tenang. Didapatkan perolehan hasil dalam bidang hubungan pribadi yaitu sebanyak 19 orang, hasil tertinggi pada nomor urut 18 dan hasil terendah didapatkan oleh nomor urut 12. Nah, selanjutnya ada masalah remaja. Saya dengan pernyataan saya ini dilarang berpacaran oleh orang tua. Didapatkan perolehan hasil dalam bidang masalah remaja yaitu sebanyak 9 orang. Hasil tertinggi pada nomor urut 10 dan hasil terendah didapatkan oleh nomor urut 20. Nah, lalu di dalam bidang belajar, di aspek penyesuaian terhadap sekolah, dengan pernyataan catatan pelajaran tidak lengkap dan tidak teratur. Didapatkan perolehan hasil dalam bidang sosial yaitu sebanyak 10 orang, hasil tertinggi pada nomor urut 7 dan hasil terendah didapatkan oleh nomor urut 8. Lalu di penyesuaian terhadap kurikulum, dengan pernyataan saya sering takut atau cemas menghadapi ulangan. Didapatkan perolehan hasil penyesuaian terhadap kurikulum yaitu sebanyak 11 orang. Hasil tertinggi pada nomor urut 18 dan hasil terendah didapatkan oleh nomor urut 3. Lalu kebiasaan belajar, dengan pernyataan saya belajar kalau ulangan. Didapatkan perolehan hasil dalam bidang kebiasaan belajar sebanyak 17 orang. Hasil tertinggi pada nomor urut 18 dan hasil terendah didapatkan oleh nomor urut 14. Nah, yang terakhir itu di bidang karir, dengan aspek masa depan dan cita-cita. Dalam pernyataan saya khawatir tidak dapat berdiri sendiri. Didapatkan perolehan hasil dalam bidang masa depan dan cita-cita sebanyak 16 orang. Hasil tertinggi pada nomor urut 19 dan hasil terendah didapatkan oleh nomor urut 25. Nah, lalu sekarang kita berpindah ke rencana kegiatan atau action plan bimbingan dan konseling. Di sini ada berbagai kolom, yaitu yang pertama bidang layanan, tujuan layanan, strategi layanan, sasaran, materi, metode, media, dan evaluasi. Nah, di bidang layanan ini ada bidang layanan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, yang pertama itu di bidang layanan pribadi. Saya memilih dari aspek rekreasi dan hobi. Dari pernyataan suka olahraga tetapi tidak ada kesempatan. Nah, di sini tuh banyak yang memilih, ada 14 orang yang memilih pernyataan ini. Nah, adapun tujuannya itu mahasiswa mampu menyalurkan minat berolahraga secara tepat dan mencari alternatif kesempatan untuk mengembangkannya. Strateginya itu
bimbingan kelompok. Sasarannya itu mahasiswa, materinya itu menyalurkan minat dan bakat di bidang olahraga. Metodenya itu diskusi kelompok dan brainstorming. Media yang digunakan itu laptop, lembar kerja, dan PPT. Evaluasinya itu Laisek dan Laijapen. Nah, lalu di bidang sosial, di sini saya memilih dari aspek kehidupan sosial dengan pernyataan merasa malu jika berhadapan dengan orang banyak. Di sini ada 14 orang yang memilih pernyataan tersebut. Adapun tujuannya yaitu mahasiswa mampu mengembangkan rasa percaya diri dan keberanian dalam berinteraksi serta berbicara di depan orang banyak. Strategi yang digunakan itu layanan informasi, sasarannya itu mahasiswa, materi yang digunakan itu menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian berbicara di depan orang banyak. Metode yang digunakan itu diskusi dan refleksi diri. Media yang digunakan itu PowerPoint, evaluasinya itu Laisek dan Laijapan. Nah, lalu di bidang belajar, di sini saya memilih dari aspek penyesuaian terhadap kurikulum. Dengan pernyataan, saya sering takut atau cemas untuk menghadapi ulangan. Di sini ada 11 orang yang memilih. Adapun tujuannya itu mahasiswa mampu mengurangi kecemasan belajar dan meningkatkan kesiapan menghadapi ulangan melalui perencanaan belajar yang baik. Strategi yang digunakan itu bimbingan kelompok, sasarannya itu mahasiswa, materi yang kita gunakan itu mengatasi kecemasan dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi ulangan. Metode yang digunakannya itu diskusi kelompok dan role play. Media yang digunakannya itu lembar kerja, evaluasinya itu Laisek dan Laijapan. Lalu di bidang karir, di sini saya memilih dari aspek masa depan dan cita-cita pendidikan atau jabatan. Dari pernyataan saya ingin mengetahui bakat dan kemampuan saya. Di sini ada 18 orang yang memilih. Adapun tujuannya yaitu mahasiswa mampu memahami potensi diri, minat dan kemampuan untuk menentukan arah karir yang sesuai. Strategi yang digunakan itu layanan informasi, sasarannya itu mahasiswa, materi yang digunakannya itu mengenali bakat dan kemampuan diri dalam perencanaan karir. Metode yang digunakannya itu diskusi dan workshop. Media yang kita gunakan itu video dan PowerPoint, evaluasinya itu Laisek dan Laijapan. Nah, setelah membuat program, kita akan membuat rencana pelaksanaan layanan atau RPL. Nah, di sini itu yang pertama, komponen layanannya itu kita mengambil layanan dasar, bidang layanannya itu bidang sosial, fungsi layanannya itu pemeliharaan dan pengembangan. Tujuannya itu mahasiswa mampu mengembangkan rasa percaya diri dan keberanian dalam berinteraksi serta berbicara di depan orang banyak. Topiknya itu menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian berbicara di depan orang banyak. Sasaran layanan itu mahasiswa semester 5 yang mengisi angket DCM. Metode dan teknik yang digunakan itu diskusi dan refleksi diri. Waktunya itu 60 menit. Media atau alatnya itu PowerPoint, laptop, dan Infocus. Tanggal pelaksanaannya itu 16 Oktober 2025. Sumber bacaannya itu artikel. Lalu ada uraian kegiatan. Yang pertama itu ada tahap awal, tahap inti, dan tahap pengakhiran. Nah, lalu ada evaluasi. Di sini ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Setelah kita membuat RPL, kita akan membuat program semesteran, bimbingan dan konseling. Nah, di sini ada
berbagai kolom. Yang pertama itu ada kolom nomor, lalu ada kolom jenis kegiatan atau layanan, lalu ada bidang bimbingan, selanjutnya fungsi bimbingan dan konseling, lalu tujuan kelas, dan yang terakhir itu ada waktu. Nah, di tahap persiapan ini di bagian pembagian tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor, kita memilih di semua bidang, yaitu bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, adapun fungsinya yaitu fungsi pemahaman. Tujuannya itu meningkatkan kedekatan antara konselor dan peserta didik. Nah, waktunya itu kita akan melaksanakan di bulan Juli. Nah, lalu ada asesmen kebutuhan. Kita memilih di bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Adapun fungsinya yaitu fungsi pemahaman dan pengembangan. Tujuannya itu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Akan dilaksanakan di bulan Juli. Nah, lalu penyusunan program bimbingan dan konseling. Kita memilih di bidang sosial pribadi, sosial, belajar, dan karir. Fungsinya itu fungsi pemeliharaan. Tujuannya itu agar layanan BK berjalan secara sistematis dan terarah. Kita akan melaksanakan di bulan Agustus. Lalu ada konsultasi program bimbingan dan konseling. Kita mengambil di bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Adapun fungsinya yaitu fungsi pemahaman. Tujuannya itu memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan peserta didik yang akan dilaksanakan di bulan Agustus. Lalu ada pengadaan sarana atau prasarana bimbingan dan konseling. Bidang bimbingannya itu bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Adapun fungsinya yaitu fungsi pengembangan dan pemeliharaan. Tujuannya itu mendukung kelancaran pelaksanaan layanan BK yang akan dilaksanakan di bulan September. Nah, lalu di tahap layanan bimbingan dan konseling, kita memilih di bidang di bimbingan kelompok di bidang sosial. Adapun fungsinya itu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Tujuannya itu peserta didik atau konseli mampu mengembangkan rasa percaya diri dan keberanian dalam berinteraksi serta berbicara di depan orang banyak, yang akan dilaksanakan di bulan September. Nah, lalu di tahap layanan peminatan dan perencanaan individual di dalam bimbingan kelompok dengan bidang bimbingan sosial. Adapun fungsinya itu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Tujuannya itu peserta didik atau konseli mampu mengembangkan rasa percaya diri dan keberanian dalam berinteraksi serta berbicara di depan orang banyak, yang akan dilaksanakan di bulan September. Nah, setelah kita membuat program semesteran, kita membuat jadwal kegiatan bimbingan dan konseling. Di sini ada komponen dan kegiatan layanan dan bulan-bulan yang akan kita laksanakan. Di tahap persiapan ini, di bagian melakukan asesmen kebutuhan, kita akan melaksanakan di minggu pertama di bulan Juli. Lalu di bagian mendapatkan dukungan kepala dan komite sekolah, kita akan melaksanakan di bulan Agustus di minggu pertama dan minggu kedua. Lalu di bagian menetapkan dasar perencanaan layanan, kita akan melaksanakan di bulan Juli di minggu kedua. Nah, lalu di tahap pelaksanaan layanan dasar di bagian bimbingan kelompok, kita akan melaksanakan di bulan September di minggu pertama dan minggu kedua. Nah, lalu ada di tahap pelayanan responsif di bagian konseling individual. Kita akan melaksanakannya di bulan Agustus di minggu ketiga dan minggu keempat. Nah, lalu di bagian konseling kelompok, kita akan melaksanakannya di bulan Juli di minggu ketiga dan minggu keempat. Nah, lalu di tahap akuntabilitas di bagian evaluasi proses, kita akan melaksanakannya di bulan September di minggu ketiga. Lalu di bagian evaluasi akhir, kita melaksanakannya di bulan September di minggu keempat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.